Bab 635. 30 kg, oh tidak, 25 kg kristal ilahi berurat ungu memasuki paviliun pengobatan keluarga Yun, dan seluruh keluarga Yun dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Adapun 100 pil tuan, Yun Qinghong belum mengumumkannya, karena ini adalah bom yang lebih menakutkan dari 30 kg kristal ilahi. Bahkan dia sendiri belum membawa 100 pil tuan. Kejutannya benar-benar mereda. Awalnya, 70 kg kristal ilahi berurat ungu yang dibutuhkan Jasmine adalah tujuan yang tidak dapat dicapai oleh Yun Ce. Sebelum hari ini, dia belum pernah melihat seperti apa bentuknya, apalagi mendapatkan kristal ilahi berurat ungu. Tapi hari ini, saya membeli 30 kg penuh sekaligus. Dengan cara ini, masih ada 40 kg yang tersisa, Yun Ce berkata dengan puas. 6 tahun yang lalu, ketika Anda menyebutkan 70 kg kristal ilahi berurat ungu, saya sangat takut. Saya tidak menyangka bahwa saya baru saja lewat. Hanya dalam 6 tahun, saya bisa mendapatkan begitu banyak sekaligus. Lagi pula, saya masih kepala muda keluarga Yun, jadi saya harus menyimpan setengahnya. Jangan khawatir, 40 sisanya pound pasti tidak akan memakan waktu terlalu lama. Petik 2. Maksudmu, 30 kg kristal ilahi berurat ungu ini diserahkan kepadaku. Jasmine berkata dengan nada aneh. Tentu saja, 70 kg kristal ilahi berurat ungu, inilah yang dengan sungguh-sungguh saya janjikan kepada Anda saat itu. Jasmine berkata dengan nada tenang, kalau begitu, tahukah Anda apa 30 kg kristal ilahi berurat ungu ini? Itu bisa menghasilkan ratusan di antaranya. Formasi mendalam berskala besar paling canggih di dunia ini. Ia dapat membuat bahtera besar berskala besar terbang terus-menerus selama ratusan tahun. Ia dapat memurnikan ramuan paling canggih yang tak terhitung jumlahnya. Dan, Anda memiliki tubuh dari Dewa Naga dan dilindungi oleh kekuatan Dewa Sampah. Sangat mungkin untuk menyerap energi spiritual di dalamnya secara langsung. Bahkan jika Anda tidak pernah berlatih lagi, hanya dengan menyerap kekuatannya, Anda dapat menembus ke puncak alam berdaulat dan bahkan melampaui Ratu Iblis kecil dalam waktu lebih dari 10 tahun. Petik 2. Apakah kamu yakin ingin menyerahkan semuanya padaku? Jasmine tahu jauh lebih baik daripada Yun Ce tentang konsep 30 kg dewa berurat ungu kristal, terutama untuk Yun Ce, yang merupakan benda suci di antara benda-benda suci. Karena kekuatan dalam kristal ilahi Vena ungu terlalu tinggi dan kuat, tidak mungkin untuk menyerapnya secara langsung. Jika diserap dengan kuat, itu dapat merusak pembuluh darah yang dalam sedikit pun, atau meledak sampai mati dalam kasus terburuk. Umumnya, seorang praktisi yang mendalam harus melalui banyak lapisan pemurnian untuk menyerap kekuatan kristal ilahi berurat ungu, dan harus dibantu oleh beberapa orang kuat di alam berdaulat. Keseluruhan proses harus dilakukan dengan hati-hati, dan pada akhirnya, lebih sedikit dari satu orang akan benar-benar menerimanya sebagai kekuatannya sendiri. Sukses. Dan bahkan jika 1 pound kristal ilahi Vena ungu kurang dari 10% dari kekuatannya, itu masih bernilai ratusan atau bahkan ratusan tahun latihan keras bagi orang biasa, praktisi. Tapi Yun Ce berbeda. Dia memiliki tubuh Dewa Naga, garis keturunan Phoenix dan gagak emas, dan perlindungan teknik Buddha Agung. Dia dapat secara langsung menyerap kekuatan kristal ilahi berurat ungu. Dia dapat langsung mencapai alam Jiangxuan dalam waktu lebih dari 10 tahun. Pada tahap selanjutnya, ketika Anda berdiri di puncak dunia, Anda tidak memerlukan pelatihan atau pengalaman apapun. Ini adalah godaan yang mustahil untuk ditolak oleh praktisi mendalam manapun. Yun Ce, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya perlahan tapi tegas, sampai aku menyelamatkan 70 kg kristal ilahi berurat ungu untukmu, aku tidak akan pernah bergerak kecuali itu melibatkan penyelamatan nyawa. Jasmine terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan ringan, dia bersenandung lembut, kamu masih memiliki rasa kemanusiaan. Petik 2. Gelombang. Akeom tanda pagar persen. Apa artinya memiliki rasa kemanusiaan? Apakah aku dulunya adalah binatang buas di matamu? Yun Ce berteriak dengan asilau. Benarkah, di mata orang lain, kamu memiliki aura yang cerah? Tapi kelakuanmu yang keji, mesum, hina, tidak tahu malu, bagaimana kamu masih bisa menyembunyikannya dariku? Jasmine mencibir dengan nada menghina. Petik 2. Petik 2. Wajah tua Yun Ce memerah, dia tidak bisa menahan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, dan dia hampir siap menangis tanpa air mata. Jiwa Jasmine melekat pada garis hidupnya,
dan setiap napasnya hanyalah bayangan. Sekarang selama 6 tahun, belum lagi dia bisa melihat dengan jelas segala sesuatu tentang dia. Sekarang dia hampir bisa menebak apa yang dia pikirkan. Di dunia ini, kecuali Yun Che sendiri, Jasmine tidak diragukan lagi adalah orang yang paling memahami dirinya, entah itu sisi positifnya atau sisi gelapnya. Namun, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Yun Che mendengar komentar positif tentang dirinya dari Jasmine, yang merupakan penghiburan besar jika masih sedikit manusiawi, adalah komentar positif. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Keesokan harinya, segera setelah Yun Che selesai menyuntikkan energi langit dan bumi ke Yun King Hong, dia menerima kabar bahwa Su Xiangnan telah tiba bersama Su Zizan. Kepala keluarga Su dan kepala muda keluarga Su datang berkunjung, jadi Yun King Hong tentu saja ingin menerimanya secara pribadi. Namun, setelah beberapa kata sapaan, Su Xiangnan berkata dengan sedikit hati-hati, "Saya ingin tahu, apakah Tuan Ling ada di rumah?" "CR, saya ingin tahu untuk apa saudara Su ingin bertemu CR." "Itu benar, ayahku impulsif 100 tahun yang lalu. Dia tidak sabar dan gagal menyerang secara paksa 3 pintu masuk utama Tianmen, gerbang bumi, dan gerbang istana. Sebaliknya, ketiga pintu masuk itu rusak parah. Bukan hanya mereka diblokir secara permanen, tetapi jika sirkulasi Xuan Qi tidak terkontrol dengan baik, menyentuh ketiga pintu masuk ini kemungkinan besar akan menyebabkan kekacauan Xuan Qi. Rasa sakitnya bersifat sekunder, dan yang terburuk adalah sering menyebabkan cedera pada organ dalam. Keluarga Su kami telah memikirkan banyak cara dalam 100 tahun terakhir, dan mengundang ratusan dokter terkenal dan dokter ajaib. Tapi Tianmen, Dimen, dan Gongmen mereka semua adalah inti dari pembuluh darah yang dalam. Jika tidak ada yang mutlak yang pasti, sedikit kesalahan akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah yang dalam. Tak satu pun dari yang disebut dokter ajaib ini berani bertindak gegabah. Saudara Yun pasti sudah mendengar tentang urusan ayahku. Sudah 100 tahun kemudian, kami masih tidak punya apa-apa yang harus dilakukan. Ayah Su Xiangnan, Su Hongbo, juga merupakan kepala lama keluarga Su. 100 tahun yang lalu, dia termasuk di antara 10 orang terkuat di dunia iblis fantasi. Tentu saja, Yun King Hong tahu tentang kerusakan pada pintu masuknya, dan hampir semua orang di kota Kekaisaran Iblis mengetahuinya. Karena itu adalah contoh negatif paling terkenal dari menyerang pintu masuk secara paksa dan menyebabkan kerusakan serius pada pintu masuk. Namun, ketiganya pintu masuk yang rusak semuanya terletak di inti Xuanmei. Yun King Hong mengangguk sambil berpikir dan berkata perlahan, melihat ekspresi cemas saudara Su, mungkinkah kerusakan yang dilakukan senior Su pada pintu masuk memburuk lagi? Aduh. Su Xiangnan menghela nafas rendah. Setelah ayahku mengetahui rencana jahat istana Pangeran Huai dan kebenaran tentang kematian tragis Kaisar Iblis pertama dan Kaisar Iblis kecil beberapa waktu lalu, dia berduka dan menyalahkan dirinya sendiri, membenci bahwa dia telah terluka oleh kerusakan pada pintu masuk. Keluarga Kaisar Iblis telah mengalami bencana seperti itu, tetapi tidak tahu apa-apa dan tidak mencapai apapun selama 100 tahun. Secara impulsif, mereka ingin memaksakan terobosan melalui kekuatan misterius yang mereka miliki ditekan selama beberapa dekade dan tidak berani menerobos. Akibatnya, mereka terluka selama proses terobosan. Pintu masuk ke pintu masuk menyebabkan kekacauan dalam energi yang dalam, yang menjadi bumerang bagi dirinya sendiri, menyebabkan luka dalam yang sangat serius. Cederanya bersifat sekunder, dan akan selalu ada hari untuk pemulihan. Tetapi kerusakan pada pintu masuk telah membuat ayahku kelelahan secara fisik dan mental selama ratusan tahun, dan sekarang bahkan lebih. Petik 2. Su, yang cedera yang diderita oleh senior sungguh sangat disayangkan. Yun King Hong juga menghela nafas, apakah ini tujuan kedatangan saudara Su ke sini? Su Zizan maju selangkah, membungkuk dan berkata, Paman Yun, saya mendengar bahwa Tuan Yun kamu mempunyai keterampilan medis yang luar biasa. Pembuluh darahmu yang dalam telah mengering dan kamu telah menderita racun flu selama 20 tahun. Semua dokter ajaib tidak berdaya, tetapi Guru Yun telah menyembuhkanmu hanya dalam 2 bulan. Paman Yun sendiri yang mengatakannya pada hari itu kerusakan esensi dan darah dapat disembuhkan. Dengan keterampilan medis seperti itu, mungkin ada cara untuk menyembuhkan kerusakan kakek saya di aula masuk. Su Xiangnan juga menyerahkan tangannya dan memohon, saya mendengar saudara Yun menyebutkan Tuan Ling beberapa hari yang lalu.
Keterampilan medisnya benar-benar menakjubkan. Ayah saya telah menderita rasa sakit di aula depan selama 100 tahun. Membebaskan ayah saya dari rasa sakit ini adalah keinginan terbesar keluarga Su saya selama 100 tahun. Sampai 100 tahun telah berlalu, itu telah menjadi sebuah kemewahan. Jika Tuan Ling dapat melakukan sesuatu untuk menyembuhkan ayahku, aku, Su Xiangnan, akan berterima kasih selama sisa hidupku. Ketika mereka menyebut Su cedera Hongbo, Yun Qinghong menebak niat mereka. Bagaimanapun, Yun Ce memiliki keterampilan medis yang luar biasa, tetapi dia sengaja menyebarkan, saudara Su serius. Saya akan memanggil CR sekarang. Tapi CR baru saja selesai merawat karena lukaku dan pasti sedikit lelah. Petik 2. Tidak masalah, aku dalam semangat yang baik sekarang. Yun Qing sebelum Hong selesai berbicara, suara Yun Ce datang dari luar aula. Dia melangkah masuk dan berkata langsung ke keluarga Su, Tuan dari keluarga Su, Saudara Su, saya memiliki beberapa keterampilan medis. Jika saya dapat menyembuhkan Su tentu saja tugas saya adalah merawat penyakit keras kepala orang tua itu, jadi saya akan pergi bersama Anda ke keluarga Su sekarang. Yun Ce muncul di waktu yang tepat, dan bukannya menolak sama sekali, dia langsung menerimanya, dan ekspresinya sangat tenang dan penuh tekad. Bagaimana bisa seperti ini tanpa keterampilan medis dan kepercayaan diri yang cukup kuat? Harapan di hati keluarga Su dan putranya yang datang dengan harapan tiba-tiba berlipat ganda. Su Xiangnan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Yun, tidak peduli apa, Su berterima kasih sebelumnya. Tuan Su terlalu sopan, panggil saja aku Yun Ce. Pada saat itu, Yun Ce mengikuti Su Xiangnan He dan Su Zizan pergi kepada keluarga Su. Sebagai salah satu dari 3 keluarga terkuat di antara 12 keluarga penjaga, keluarga Su secara alami memiliki fondasi yang kaya dan momentum yang luar biasa. Bahkan sebelum mereka mendekati pintu keluarga Su, energi pedang yang tajam mengalir ke arah mereka, dan suara samar peluit angin pelan terdengar. Keluarga Su menggunakan pedang sebagai senjata dan mempraktikkan keterampilan mistik yang dikaitkan dengan angin yang sangat kuat. Pedang Dewa Angin, yang digunakan Suzy untuk mengalahkan Helianba lebih dari 4 bulan lalu mengejutkan seluruh penonton dan meninggalkan kenangan mendalam di ingatan Yun Ce. Setelah memasuki gerbang keluarga Su, Yun Ce tidak diragukan lagi dikelilingi oleh orang-orang dari seluruh keluarga Su. Bagaimanapun, selama periode waktu ini, Yun Ce telah menjadi nama yang paling terkenal di seluruh alam iblis ilusi, dan reputasinya sangat tinggi sehingga melampaui hampir semua keluarga penjaga. Ayah, ini Yun Ce, kepala muda keluarga Yun. Junior Yun Ce, saya telah bertemu senior Su. Yun Ce membungkuk ke depan. Su Hongbo perlahan duduk dari ranjang rumah sakit. Sebagai kaisar tahap akhir yang sangat kuat, wajahnya tampak sedikit lebih tua, sedikit pucat, dan napasnya sangat lemah. Ketika dia melihat Yun Ce, dia tidak punya banyak hal energi. Baru pada saat itulah matanya kembali cerah. Dia mengangguk perlahan dan memuji, pahlawan muda yang luar biasa. Yang paling sering saya dengar selama periode waktu ini adalah nama Anda. Sayangnya kesehatan saya tidak normal, dan kedua upacara itu gagal. Bisa berada di sini dan tidak bisa menyaksikan kecemerlanganmu benar-benar suatu kerugian besar. Senior, kamu serius? Yun Ce maju selangkah dan berkata, Junior memiliki beberapa pencapaian dalam hal ini, keterampilan medis. Kali ini, dia dipercayakan oleh kepala keluarga Su. Kemarilah, bagaimana kalau membiarkan Junior mengunjungi pintu masuk senior terlebih dahulu? Petik 2. Haha, sayang sekali. Su Hongbo tersenyum pada awalnya, lalu menghela nafas sedih, dan berkata, hanya saja saya sangat energis saat itu dan terlalu memikirkan diri sendiri. Sudah 100 tahun penuh sejak buah pahit diseduh. 3 pintu masuk utama telah hancur total akibat kerusakan parah di awal. Aku khawatir tidak mungkin. Aku bersyukur kamu bisa datang untukku. Kamu tidak bisa melakukannya, dan kamu tidak perlu memaksakan diri untuk menyalahkan dirimu sendiri. Dari ekspresi dan kata-kata Su Hongbo, terlihat jelas bahwa dia tidak mempunyai harapan pada 3 pintu masuk utama untuk menyembuhkan yang terluka dan cacat. Yun Ce tersenyum dan berkata, Senior Su, tidak perlu pesimis. Biarkan junior ini melihat luka suan-buanmu terlebih dahulu. Petik 2. Yun Ce datang ke tempat tidur Su Hongbo, berdiri telentang, mengulurkan tangan kirinya, dan sedikit memadatkan energinya yang dalam. Pada saat ini, Su Xiangnan mengingatkannya dengan keras, keponakan Yun Xian,
apakah kamu perlu melepas bajumu? Oh, tidak, hanya selapis pakaian saja sudah cukup, kata Yun Che tanpa ragu-ragu, dan ada berbisik di dalam hatinya, bohong. Istri King Yue dan wanita cantik es dari Frozen Cloud Asgard hanya perlu melepas pakaian mereka, tetapi seorang pria dewasa hanya melepas pakaiannya. Bab 636. Yun Che mengulurkan 3 jari dan menyentuh punggung Su Hongbo. Posisinya secara akurat sesuai dengan 3 gerbang surga, bumi, dan istananya. Energi misterius menyerang, dan segera, status ketiga gerbang ini menjadi jelas tercermin dalam pikiran Yun Che. 3 pintu masuk utama Su Hongbo memang sudah lama rusak parah, namun belum hancur total. Lagi pula, Su Hongbo sudah mendiang kaisar 100 tahun yang lalu, bagaimana pintu masuknya bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Namun, trauma tersebut dapat digambarkan sebagai sangat parah, dan telah terjadi cedera dalam waktu yang lama. 3 pintu masuk telah diblokir sepenuhnya, sehingga semakin sulit untuk memperbaiki kerusakannya sendirian. Adapun untuk melewatinya, itu bahkan lebih sulit daripada naik ke langit. Dengan keterampilan medis Yun Che dan seluruh usahanya, dia dapat sepenuhnya menyembuhkan luka dari 3 pintu masuk yang dalam. Selain itu, risiko kerusakan yang tidak disengaja pada pembuluh darah yang dalam sangat kecil, namun siklusnya sangat panjang. Bahkan jika dia tidak menghentikan pengondisian setiap hari masih memakan waktu yang lama, selama setengah tahun. Namun, jika Anda membukanya terlebih dahulu dan kemudian menyembuhkan lukanya, di bawah penyebaran kekuatan misterius Anda sendiri, pemulihan luka akan menjadi sangat sederhana, dan Anda bahkan dapat menyembuhkan diri sendiri tanpa kekuatan eksternal apapun. Tapi saat itu, ketika pintu masuknya longgar, Su Hongbo berusaha keras untuk menyerang, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Sekarang tidak hanya diblokir sepenuhnya, tetapi juga dalam keadaan rusak parah. Ingin membukanya secara langsung adalah hal mendasar bagi mistik manapun, termasuk dokter ajaib manapun yang sangat dihormati. Sama sekali tidak mungkin, jika Yun Che hanya mengandalkan keterampilan medis yang telah dia pelajari, mustahil baginya untuk melakukan ini. Tapi, Yun Che memiliki mutiara racun langit, harta paling berharga milik Xuantian, yang memiliki kekuatan yang menantang surga. Di bawah kekuatan pemurnian yang sangat kuat dari mutiara racun langit, hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip medis umum akan sangat mudah dilakukan. Saudara Yun, bagaimana luka kakekku di aula depan? Apakah ada cara? Melihat gerakan Yun Che, Su Zizan bertanya dengan gugup dan penuh harap. Yun Che tersenyum dengan ekspresi santai, jangan khawatir, kerusakan Su Senior pada pintu masuk yang dalam tidak seserius yang kamu kira. Su Senior, cobalah untuk menenangkan pikiranmu dan jangan menggunakan energi yang dalam. Saat nafas memasuki pembuluh darahmu yang dalam, pastikan untuk jangan melawan dengan cara apapun. Kata-kata Yun Che membuat wajah Su dan putranya menunjukkan ekspresi terkejut. Su Hongbo terkekeh, lakukan saja sesukamu. Yun Che memusatkan energinya, dan lampu hijau berkedip sedikit di telapak tangan kirinya, dan tiba-tiba, 3 gumpalan aura pemurni dari mutiara racun langit disuntikkan ke dalam pembuluh darah Su Hongbo bersama dengan energi dalam Yun Che, dan mereka menyentuh 3 pintu masuk utama di mana dia terluka dengan akurasi yang tak tertandingi. Ekspresi Su Hongbo selalu sangat membosankan, bahkan sedikit abu-abu dalam kebodohannya. Karena dia tahu lebih baik dari siapapun betapa seriusnya kerusakan pada pintu masuknya, dan dia tidak lagi berpikir bahwa suatu hari kerusakan pada pintu masuknya akan disembuhkan, jika tidak, dia tidak akan menahan rasa sakit selama 100 tahun penuh. Tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, matanya melebar tiba-tiba, dan pupil matanya memancarkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang hebat, dan bahkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Kemunculan Su Hongbo mengejutkan Su Xiangnan. Dalam hidupnya, dia hampir belum pernah melihat ayahnya menunjukkan perubahan suasana hati yang begitu kejam. Ayah, ada apa? Su Hongbo memalingkan wajahnya, bibirnya bergetar karena kegembiraan. Sudah beres. Jalur Tianmen, jalur Sanmen, jalur Gongmen, semuanya bersih. Apa? Su Xiangnan dan Su Zizan semuanya tercengang, tidak dapat mempercayai telinga mereka. Su Xiangnan dengan cepat bergerak maju, meletakkan tangannya di tubuh Su Hongbo, dan Xuan Qi dengan hati-hati menuangkannya. Kemudian, wajahnya menunjukkan ekspresi yang hampir persis sama dengan Su Hongbo. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini, bagaimana ini mungkin?
Su Xiangnan kehilangan suaranya. Mampu menyembuhkan kerusakan di pintu masuk telah menjadi keinginan terbesar mereka selama 100 tahun terakhir. Dan untuk membuka ketiga pintu masuk ini, apalagi harapan yang berlebihan, mereka bahkan belum memikirkannya. Karena itu tidak mungkin. Namun hal mustahil ini dihadirkan di hadapan mereka dengan cara yang sangat nyata. Yunce menarik kembali telapak tangannya dan dengan tenang berkata, meskipun pintu masuk telah terbuka, lukanya masih ada, tetapi dengan cara ini, luka di 3 pintu masuk dapat sepenuhnya sembuh sendiri di bawah nutrisi energi yang dalam. Tapi Su Senior akan menjadi mampu menyembuhkan dirinya sendiri dalam 2 bulan ke depan. Yang terbaik adalah tidak menggunakan lebih dari 70% kekuatan yang mendalam untuk menghindari memperparah trauma. Setelah 2 bulan, pada dasarnya akan sembuh. Petik 2. 2 bulan. Su Zizan membuka mulutnya. Oh, jika kamu ingin sembuh lebih cepat, tentu tidak mungkin, Yunce berkata dengan santai. Setelah aku kembali, aku akan segera menyiapkan obat untuk Senior Su. Siapkan obatnya besok pagi. Pada saat itu, minum 1 obat setiap hari dan letakkan di bagian belakang jantung dekat pintu masuk yang terluka. Gunakan kekuatan mistik untuk mengarahkan kekuatan obat ke pintu masuk. Lanjutkan selama sekitar 100 napas. Ini akan memakan waktu paling lama 15 hari untuk pulih. 15. Ya Tuhan, Su Zizan menelan ludah dan membuka mulutnya lebih lebar lagi. Dia menggumamkan kata, 2 bulan, sebelumnya karena dia merasa waktu ini terlalu singkat. Karena sudah lebih dari 100 tahun sejak Su Hongbo menciptakan aula masuk, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dan Yunce sepertinya mengerti bahwa kali ini agak terlalu lama, dan langsung mempersingkatnya menjadi 15 hari. Keponakan Yun Xian, kejutan di hati Su Xiangnan jauh lebih besar daripada kegembiraan, meskipun saya mengetahui dari ayahmu bahwa Anda memiliki keterampilan medis yang sangat baik, saya tidak menyangka bahwa dot itu hanya mengejutkan dan mengejutkan bagi Gusuo. Hari ini, gabungan semua dokter ajaib di kota Kekaisaran Iblis tidak sehebat milikmu. Meskipun kata-kata Su Xiangnan sangat dilebih-lebihkan, kata-kata itu datang dari lubuk hatinya. Sebagai penjaga keluarga, para dokter yang dapat diundang secara alami adalah dokter ajaib yang paling terkemuka dan paling layak diterima di seluruh dunia iblis ilusi. Namun, dalam 100 tahun terakhir, banyak sekali dokter yang diundang, dan banyak dokter ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Obat-obatan dan batu giok misterius telah dihabiskan, tetapi semuanya tidak ada gunanya. Adapun Yunce, dia sebenarnya langsung membuka pembuluh darah dalam yang terluka parah. Ini ribuan kali lebih sulit daripada penyembuhan sederhana, dan hasilnya bahkan berbeda. Dan dia melakukan semua ini hanya dalam selusin tarikan napas. Dia tidak tahu bagaimana Yunce melakukannya, dan dia tidak akan cukup bodoh untuk bertanya. Tapi berdasarkan hasil ini, pencapaian Yunce di bidang kedokteran mungkin berada di luar jangkauan imajinasi dan pemahamannya. Tidak mengherankan, hari itu Yun Qinghong akan mengatakan bahwa pencapaian medisnya melampaui kekuatannya. Tuan Su sangat memuji. Yunce berkata dengan sopan, Su Senior tidak lagi terluka parah. Untungnya, junior ini telah memenuhi misinya, jadi saya tidak akan mengganggumu lagi dan mengucapkan selamat tinggal. Petik 2. Tunggu. Ketika dia mendengar bahwa Yunce hendak pergi, Su Hongbo melompat dari tempat tidur sambil berteriak dan meraih Yunce. Wajahnya yang sebelumnya pucat kini memerah karena kegembiraan. 3 pintu masuk yang dalam yang terluka parah secara langsung tidak diblokir. Tidak hanya rasa sakit selama 100 tahun benar-benar hilang, tetapi kecepatan penanaman energinya yang dalam juga akan lebih tinggi dari sebelumnya. Ini tidak hanya menyembuhkan luka-lukanya, itu hampir memberinya sebuah hidup baru. Terutama perasaan halusnya pembuluh darah dalam setelah 100 tahun hampir membuat matanya berlinang air mata. Adik kecil, kamu menunjukkan kebaikan yang begitu besar kepadaku, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Setidaknya biarkan keluarga Su kita mengungkapkan rasa terima kasih kita. Petik 2. Tidak perlu. Yunce melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, itu bisa membuat senior pulih dari cederanya. Merupakan suatu kehormatan bagi junior ini. Dan bagi junior ini tidak lebih dari usaha kecil, dan tidak boleh dianggap sebagai bantuan besar. Junior ini sedang sibuk dengan banyak hal akhir-akhir ini, jadi aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku akan datang mengunjungi senior di lain hari, dan mengucapkan selamat tinggal. Yunce berkata, oke. Dia memberi hormat sebagai junior dan berbalik untuk pergi dengan rapi.
Melihat Yun Che pergi tanpa ragu-ragu, Su Hongbo, meskipun hatinya naik turun dengan sangat keras, tidak bisa berkata apa-apa lagi untuk membujuknya agar tetap tinggal. Jadi dia dengan sungguh-sungguh berteriak di belakangnya, "Kamu tidak hanya menyembuhkan lukaku, tapi juga kamu menyelamatkan separuh hidupku, sehingga aku akhirnya bisa hidup bahagia selama sisa hidupku. Dengar, terserah padamu untuk menyelamatkan separuh hidupku. Jika ada yang berani mengganggumu di kota Raja Iblis di masa depan, beritahu saya pribadi pergi untuk menghancurkan seluruh keluarga mereka." Su Xiangnan berkata dengan senyum pahit di satu sisi, "Ayah, dia bahkan melukai Pangeran Huai sebelumnya, dan pengembangan kekuatannya yang dalam mungkin tidak kurang dari bahwa Yun Qinghong, Ratu Iblis kecil sikapnya terhadapnya juga sangat berbeda dari yang lain. Istana dan tipu muslihatnya tak tertandingi. Ditambah dengan keterampilan medisnya yang menantang surga. Tak seorang pun di kota Kaisar Iblis ini yang bisa menindasnya." Su Hongbo dia menoleh, melotot, dan meraung, "Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu tidak cepat-cepat mengirimku pergi?" Petik 2. Ya, ayah dan anak Su hanya bermimpi, dan mereka buru-buru mengejar Yun Che dan pergi. Keesokan harinya, Su Hongbo, yang jarang meninggalkan keluarga Su selama lebih dari 100 tahun, berjalan dengan angkuh di kota Kekaisaran Iblis, mengunjungi 7 atau 8 teman lama secara berurutan. Seluruh wajahnya bersinar dan bersemangat, seolah-olah dia ratusan tahun lebih muda. Tawa hangat hampir menyebar ke seluruh kota Kekaisaran Iblis. Pada saat yang sama, berita bahwa di bawah keterampilan medis Yun Che, pintu masuknya yang rusak parah tidak hanya tanpa hambatan, tetapi juga terbuka, menyebar ke seluruh kota Kekaisaran Iblis dalam satu hari. Dikombinasikan dengan banyak rumor sebelumnya tentang kesehatan Yun Che, keterampilan mengenai reputasi Yun Che sebagai dokter ajaib, berita menyebar di kota seperti badai. Apa yang terjadi selanjutnya sudah jelas. Pada hari ketiga setelah kembali dari keluarga Su, banyak orang datang ke keluarga Yun untuk mencari perawatan medis. Dan mereka yang berani meminta bantuan dari keluarga Yun secara alami berasal dari tingkat pangeran dan bangsawan. Kota Kekaisaran Iblis adalah eksistensi tingkat tertinggi di dunia iblis fantasi, dan dokter yang dimilikinya juga merupakan yang terbaik di antara iblis fantasi. Jika dokter ajaib di kota iblis ilusi tidak dapat berbuat apa-apa, itu berarti tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Sama seperti pembuluh darah dalam Yun Qinghong dan Mu Yuro mengering, dan pintu masuk dalam Su Hongbo rusak parah. Sebagian besar dari para pencari pengobatan ini juga mengidap penyakit mematikan yang tidak dapat disembuhkan ini. Setelah mendengar rumor tersebut, mereka buru-buru datang dengan sedikit harapan. Yun Che, yang sudah bersiap, tidak menolak siapapun yang datang, dan kemudian, tidak peduli apa jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan, cedera yang tidak dapat disembuhkan, atau racun yang tidak dapat disembuhkan, semuanya menjadi lebih baik dengan kecepatan yang mencengangkan, dan kemudian sembuh dengan kecepatan yang bahkan lebih mencengangkan. Tidak ada pengecualian, satu demi satu, penguasa dan penguasa terkenal di dunia tercengang dan lepas kendali. Bagi Yun Che, rasa syukur dan terima kasih tidak ada duanya. Mereka hanya memperlakukannya seperti dewa. Karena semakin banyak pasien terminal yang disembuhkan dengan sempurna oleh Yun Che, keterampilan medisnya secara bertahap menjadi hampir seperti mitos. Dan ini juga benar, di tangannya, sepertinya tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Setidaknya, tidak ada kasus kegagalan penyembuhan di antara mereka yang disembuhkannya. Selain itu, sebagian besar dari orang-orang ini adalah mereka yang telah didiagnosis sebagai tidak dapat disembuhkan oleh dokter ajaib nomor 1 dan raja pengobatan di kota Kekaisaran Iblis. Kekuatan atau kekuasaan yang kuat dapat membuat orang lain berhutang budi kepada Anda, tetapi keterampilan medis yang sangat kuat dapat membuat orang lain berhutang nyawa kepada Anda. Tempat seperti apa kota Kekaisaran Iblis itu? Seberapa padatkah orang-orang kuat di Demon Imperial City? Dan jika ada bagian yang berutang setengah nyawa, atau bahkan nyawa pada Yun Che, apa konsepnya? Terlebih lagi, sebagai anggota Suan Dao, setiap orang kemungkinan besar akan menderita luka parah, keracunan parah, dan bahkan luka fatal. Setiap orang kemungkinan besar akan menghadapi kejadian tak terduga saat berlatih dan membuat terobosan. Dan jika Anda bisa berhubungan baik dengan Yun keluarga, terutama dengan Yun Che, oke, bukankah itu seperti memberi dirimu satu lagi, atau bahkan beberapa jimat penghindar kematian? Ini adalah kebenaran sederhana yang diketahui dengan baik oleh setiap praktisi mendalam.
Ini juga alasan mengapa Yun Qinghong sengaja menyebarkan keterampilan medisnya. Keterampilan medis Yun Ce sudah sangat kuat, dan ditambah dengan mutiara racun langit, yang memiliki kekuatan yang menantang surga. Meskipun Yun Qinghong sudah kagum dengan keterampilan medis Yun Ce, hanya dalam beberapa hari, dia menyadari bahwa dia masih terlalu meremehkan putranya. Tidak peduli apapun penyakit mematikan atau cedera seriusnya, dia dapat dengan mudah pulih di bawah tangannya, sebenarnya telah mencapai kondisi mampu menangani semuanya. Itu cukup membuat seseorang yang selalu diakui sebagai dokter nomor 1 di dunia iblis fantasi merasa malu setengah mati. Yun Ce memiliki identitas kepala muda keluarga Yun. Penampilannya yang luar biasa di upacara Ratu Iblis membuatnya terkenal di seluruh dunia. Dia kembali bersama Ratu Iblis kecil, dan melukai Pangeran Huai dengan serius. Sekarang dia dikenal luas sebagai dokter ajaib. Saya tidak tahu mengapa, dalam sekejap mata, reputasi pribadi Yun Ce, baik di dalam kota Kaisar Iblis atau di luar kota Kaisar Iblis, telah sepenuhnya melampaui 12 kepala keluarga. Namanya pun menjadi 2 kata yang paling sering disebut. Bahkan reputasi keluarga Yun telah bangkit kembali karena keterampilan medis Yun Ce menjadi mitos. Nanti kemanapun Yun Ce pergi, bahkan para tetua yang melindungi keluarga dan para pangeran istana kerajaan akan segera menyambutnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan niat baik mereka. Mereka tidak akan berani diremehkan atau tersinggung sedikit pun. Itu dapat dikatakan bahwa memperlakukan generasi muda Yun Ce adalah hal yang wajar, yaitu berada dalam masalah dengan hidupnya sendiri. Bab 637. Patriark Muda. Ini adalah ginseng yang murni berusia 9.000 tahun yang dikirim oleh Jenderal Chu untuk berterima kasih kepada Patriark Muda karena telah memulihkan penglihatan di mata kanannya. Oh, kirimkan ke paviliun pengobatan. Patriark Muda, ini dikirim oleh Istana Pangeran Zijia 300 kg Gyeokziang, sebagai ucapan terima kasih kepada Tuan Muda karena telah menyembuhkan luka pembuluh darah misterius Pangeran Muda ketiga. Petik 2. Oh, kirimkan ke paviliun pengobatan. Tuan Mata, ini adalah manik-manik jahat 9 geng yang dikirim oleh Istana Pangeran Xuan. Manik ini hanya ada 3 di seluruh dunia iblis ilusi. Petik 2. Oh, kirimkan ke paviliun pengobatan. Apakah ini juga akan terjadi? Ke paviliun pengobatan. Terserah, lemparkan saja ke paviliun pengobatan terlebih dahulu. Petik 2. Ya, Tuan Muda keluarga Su Zizan, ingin bertemu dengan Anda. Oh, kirim dia ke paviliun pengobatan. Su Zizan, kamu bisa membawanya ke sini. Yun Ce menguap dan akhirnya meluruskan postur duduknya. Dalam kehidupan terakhir, dia dan gurunya melakukan perjalanan ke seluruh benua Changyun dan menyelamatkan banyak orang. Di bawah pengaruh tuannya, setiap kali dia menyelamatkan seseorang, dia akan merasakan kepuasan yang sangat besar di hatinya. Kemudian, ketika tuannya terbunuh, temperamennya berubah drastis. Tidak hanya dia tidak pernah menyelamatkan siapapun di benua Changyun, tetapi dia juga membunuh lebih banyak orang daripada yang dia selamatkan. Dengan perubahan suasana hatinya, dia sekarang menggunakan keterampilan medis untuk menyelamatkan orang, dan sudah tidak ada lagi rasa kepuasan yang sama seperti sebelumnya. Segera, Su Zizan masuk, tetapi dia tidak masuk sendirian. Di sebelahnya, ada seorang gadis berpakaian mewah. Gadis itu tampak berusia 16 atau 17 tahun, dengan wajah cantik dan bibir merah. Kepalanya sedikit menunduk, langkahnya anggun, dan tangannya dengan gugup melingkari sabuk rok di pinggangnya. Dari saat dia masuk dan tiba di depan Yun Ce, dia hanya menatap Yun Ce dengan tenang, dan tidak pernah berani untuk melakukannya, mengangkat kepalanya lagi. Saudara Yun, melihat Yun Ce, Su Zizan dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan rasa terima kasih di wajahnya, "Kamu telah begitu baik kepada keluarga Su kami, tetapi karena beberapa masalah sepele, kamu tidak datang untuk mengatakannya. Terima kasih sampai hari ini. Benar-benar memalukan." "Tidak, kuharap kakak Yun akan menjagamu." "Kakak Su, apa yang kamu bicarakan?" Yun Ce berdiri untuk menyambutnya dan berkata sambil tersenyum, "Sederhana saja tugas, Saudara Su, jangan menganggapnya terlalu serius." "Bagaimana kabar senior Su hari ini?" Su Zizan dia tersenyum dan berkata, "Kakek telah berubah dari kematian sebelumnya selama periode ini. Dia penuh energi setiap hari, dan seluruh tubuhnya sepertinya telah terlahir kembali. Ramuan Saudara Yun juga jauh lebih ajaib dari yang kita duga. Hanya dalam waktu singkat dalam 7 hari terakhir,
Luka masuk kakek telah sembuh 70% hingga 80%, dan dia pasti akan pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Akhir-akhir ini, kakek mengkhawatirkan hadiah terima kasih seperti apa yang harus dia persiapkan. Petik 2. Tidak perlu hadiah terima kasih. Merupakan kehormatan bagi saya bahwa senior Su telah pulih. Saudara Su, saya belum memperkenalkanmu, siapa orang di sebelahmu? Yun Ce menunjuk ke gadis di sebelah Su Zizan dengan matanya. Dia memiliki kesan samar bahwa gadis ini berasal dari keluarga Su. Dalam ingatannya, dia sepertinya telah memperhatikan auranya di sudut keluarga Su hari itu. Sebagai selebriti di kota Kekaisaran Iblis, dia mengintip ke arahnya, wajah di setiap sudut hari. Itu ada banyak anggota keluarga Su, sepertinya dia salah satunya. Melihat Yun Ce mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, gadis itu semakin menundukkan kepalanya. Su Zizan berkata dengan cepat, ini teman sekamarku Su Zixi, dia berumur 17 tahun. Zixi, aku belum pernah bertemu Guru Yun. Petik 2, gadis itu melangkah maju dan membungkuk sedikit, adik perempuanku Su Zixi, aku telah bertemu Tuan Yun, saudaraku. Petik 2, setelah mengucapkan sepatah kata, dia menundukkan kepalanya lagi, dan sentuhan cahaya merah menyebar dengan tenang dari wajah cantiknya ke telinganya. Ternyata itu kakak Zixi, aku tidak menyangka kalau kakak Su yang galak seperti harimau ini akan memiliki adik yang selembut air. Hahaha, silakan duduk, Yun Ce berkata sambil tersenyum, berpikir dalam hati, Su Zizan sebenarnya memiliki seorang adik perempuan, dari kelihatannya, dia masih seorang adik perempuan. Tapi kenapa dia membawa adik perempuannya ke sini? Tidak, Su Zizan melambaikan tangannya, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit canggung, Kakak Yun, aku datang ke sini kali ini sebenarnya karena urusan adik perempuanku. Suara Su Zizan berhenti, dan kemudian telinga Yun Ce transmisi suara ningsuannya terdengar di sebelahnya. Yah, ketika kakak Yun merawat kakekku hari itu, adik perempuanku sebenarnya ada di ruang samping. Setelah kakak Yun pergi, adik perempuanku linglung sepanjang hari lama dan tidak makan atau minum. Pikirkan, kakek berkata bahwa adik perempuanku mengidap penyakit jantung, dan hanya kakak Yun yang bisa menyembuhkannya. Jadi aku harus membawa adik perempuanku ke kakak Yun bagaimanapun caranya, dan setelah aku melahirkan itu, aku harus segera pergi. Yun Ce, Su Zizan terbatuk sedikit dan menangkupkan tangannya dan berkata, adik perempuanku sakit fisik dan mental, dan keterampilan medis kakak Yun pasti tidak ada masalah. Oh, ayahku baru saja mengirimkan pesan kepadaku, mengatakan sesuatu yang besar terjadi di rumah, dan aku diminta untuk mengembalikan adik perempuanku segera setelah mengirimnya ke sana. Lalu, aku akan meninggalkan semuanya kepada kakak Yun. Saat adik perempuanku sudah pulih, aku pasti akan mentraktir kakak Yun minuman yang enak. Aku pamit dulu, pamit. Su, sebelum Zizan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan Yun Ce bahkan tanpa kesempatan untuk berbicara. Petik 2 tanda seru, Akeom tanda pagar persen. Ribuan burung gagak terbang melintasi hati Yun Ce. Bergantung pada apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, keluarga Sumu adalah keluarga penjaga. Bagaimanapun juga, gadis kecil ini adalah putri dari kepala keluarga Su. Sebenarnya menawarkan pengiriman door-to-door gratis. Atau apakah Su Hongbo bersungguh-sungguh? Bagaimana dengan integritas keluarga Su Anda? Faktanya, Tuan Su jelas bukan orang yang tidak memiliki moralitas, tapi sangat cerdik. Hari itu, Yun Ce memberikan pengaruh besar padanya. Di hari-hari berikutnya, dia mulai memahami sepenuhnya segala sesuatu tentang Yun Ce, dan sampai pada kesimpulan, ini adalah pria yang tak tertandingi di segala bidang dan melampaui Yun King Hong dalam segala aspek. Orang ini, yang baru berusia awal 20-an, sudah menjadi hantu iblis yang terkenal, dan pencapaiannya di masa depan mungkin merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Jika dia mengatakan bahwa dia akan mengabaikan seluruh alam iblis ilusi di masa depan, tidak ada yang akan meragukannya. Dan meskipun dia kembali ke keluarga Yun belum lama ini, dia tidak ragu menghadapi Raja Huai yang sangat berkuasa demi keluarga, demi menyelamatkan Ratu Iblis kecil, dia tidak ragu mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki keluarga Yun. Golden Crow Thunder Flame Valley ini cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukan hanya orang yang jahat, tapi cinta dan keadilan yang tertinggi. Ditambah berita lainnya, dia mungkin belum menikah. Dia hanyalah calon cucu menantu yang sempurna di dunia. Dengan menunjukkan keterampilan medisnya yang luar biasa,
reputasinya menjadi semakin makmur dan hampir setinggi langit. Mereka yang sangat serasi dan memiliki seorang putri, selama mereka waras, menantu pertama yang mereka pikirkan pasti adalah Yun-che. Saat ini, dampak dari pemberontakan kota Kekaisaran Iblis belum terselesaikan, dan sepertinya belum ada yang melamar keluarga Yun, atau mungkin mereka tidak berani. Jadi Tuan Su membuat keputusan tegas dan langsung menyampaikan, barang sampai ke rumahmu. Su Zixi adalah putri dari keluarga Su, dan Yun-che dia berasal dari keluarga yang tepat, usianya tepat, kepribadiannya paling dicintai di antara pria, dan penampilannya sangat cantik. Dia tidak percaya bahwa Yun-che tidak akan menandatanganinya. Jika Anda khawatir tentang apa yang disebut wajah dan tindakan terlambat, Anda mungkin harus mengantri agar seseorang datang ke rumah Anda sebagai selir. Sehingga terjadi situasi yang membuat Yun-che langsung bingung. Su Zixi berdiri di sana dengan tenang dan anggun, pipinya memerah untuk waktu yang lama, kepalanya menunduk, tidak berani menatap Yun-che lagi. Dia gugup dan malu, tapi dia sepertinya tidak menolak sikap Su Hongbo, pengaturan yang tampaknya tidak masuk akal. Kedua orang itu relatif tidak bisa berkata-kata, dan suasananya sangat canggung. Dalam situasi ini, tentu saja, dia tidak bisa membiarkan gadis kecil itu berbicara terlebih dahulu. Yun-che mengambil beberapa langkah ke depan dan mendekatinya, dia hampir bisa merasakan suara, debaran, gugup di jantungnya. Apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat di tubuhmu? Petik 2. Aku. Tangan Su Zixi yang gugup menggenggam roknya erat-erat. Melihat gadis itu tidak tahu harus menjawab apa, Yun-che tersenyum dan mengulurkan tangannya, berikan tanganmu dan biarkan aku menguji denyut nadimu. Kamu dapat mengetahui setidaknya 70% hingga 80% kondisi fisik seseorang melalui denyut nadi. Lihat, melihat telapak tangan Yun-che yang terulur, Su Zixi membuka bibir lembutnya, lalu perlahan-lahan mengulurkan tangan kecilnya yang putih, hanya setengah jalan, telapak tangan Yun-che terulur ke depan dan menggenggamnya. Su Zixi mengerang pelan, dan tanpa sadar mengecilkan tangan kecilnya, namun tangan itu dipegang erat oleh Yun-che, rona merah di wajahnya dengan cepat menyebar ke lehernya, dan kepalanya hampir tertunduk ke dadanya. Baru kali ini tangan cantiknya digenggam oleh seorang pria, suhu tubuh pria itu yang panas dan sentuhan telapak tangan Yun-che membuat jantungnya berdebar kencang hingga hampir melompat keluar dari dadanya. Telapak tangan Yun-che terus bergerak maju, dari telapak tangannya ke pergelangan tangannya yang cerah, tapi dia tidak menguji denyut nadinya, tapi melihat ekspresi malu-malunya dan berkata sambil tersenyum, Saudari Zixi, sebenarnya, aku punya rahasia yang tidak diketahui siapapun. Su Zixi mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata kabur. Rahasianya adalah, wajah Yun-che mendekat dan senyumannya menjadi berbahaya, aku, sebenarnya adalah iblis berjenis kelamin besar. Petik 2. Mata indah Su Zixi sedikit bergetar dan bibir lembutnya terbuka, dia menatap kosong ke arah Yun-che yang berada sangat dekat, lalu tiba-tiba tertawa. Senyuman gadis itu cerah dan tanpa celah, enak dipandang. Jika bukan karena kekebalan Yun-che yang kuat, dia mungkin akan segera kehilangan kesadaran. Dia terdiam beberapa saat, dan berkata dengan lemah, aku sudah mengatakan bahwa aku adalah orang mesum, tapi kamu tidak merasa takut. Kamu masih tertawa. Su Zixi menutupi bibirnya dengan tangannya, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan lembut, orang yang benar-benar jahat tidak akan mengatakan bahwa dia adalah orang jahat, dan hal yang sama berlaku untuk orang yang sangat mesum. Yun-che membuka mulutnya dan berkata tanpa daya, akhir-akhir ini, tidak ada yang percaya orang jahat mengatakan yang sebenarnya. Hehe, Su Zixi terkekeh. Kata-kata Yun-che yang sangat, terus terang, bukan hanya tidak sesuai harapan, efeknya, tapi sepertinya membuat kegugupannya hilang banyak. Jika kamu adalah orang jahat, maka tidak akan ada orang baik di kota Kekaisaran Iblis. Petik 2. Yah, kenapa menurutmu begitu? Apakah aku terlihat seperti orang baik? Yun-che menunjuk wajahnya dan bertanya. Tangannya masih memegang pergelangan tangan Su Zixi yang lembut dan halus, dan sepertinya dia lupa melepaskannya. Ini yang kakek katakan, gadis itu terkekeh. Petik 2. Petik 2. Yun-che mengangguk dengan sungguh-sungguh, kakekmu benar. Jika ini masalahnya, maka aku, orang baik, akan mengundang saudari Zixi, untuk membicarakan kehidupan bersama, oke. Su Zixi menundukkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Dia berkata, kakek dan ayah ingin aku mendengarkan keputusan saudara Yun dalam segala hal.
Petik 2. Petik 2. Yun Ce mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Apakah ini benar-benar ayah kandung dan kakek kandungnya? Su Zixi dan Yun Ce tinggal sendirian sepanjang sore, dan baru malam mulai tiba Su Zixi pergi. Selain itu, Yun Ce secara pribadi mengirimnya kembali ke Su keluarga. Sepanjang sore, semua orang di keluarga Yun memiliki pemahaman diam-diam bahwa tidak ada yang akan mengganggu mereka, dan semua orang yang mengunjungi Yun Ce ditolak oleh mereka. Ketika Yun Ce pergi untuk mengirim Su Zixi kembali ke keluarga Su, semua orang di keluarga Yun sudah mulai berdiskusi bahwa keluarga Yun akan segera memiliki seorang wanita muda, dan bahkan memulai diskusi hangat tentang hari mana yang harus dipilih terjadi. Keluarga Su dan keluarga Yun keduanya adalah keluarga penjaga, dan keluarga Su sangat kuat. Putri dari keluarga Su memiliki identitas, latar belakang keluarga, temperamen, penampilan, dan bakat yang sempurna. Dari semua aspek, dia adalah anak muda yang paling cocok nona kandidat. Yun Ce mengantar Su Zixi ke pintu rumah Su sebelum berbalik. Begitu dia memasuki rumah, dia ditarik ke samping oleh Mu Yurou, yang telah menunggu lama, dan berkata sambil tersenyum, "CR, apa pendapatmu tentang gadis-gadis dari keluarga Su?" Petik 2. Maksudmu saudari Zixi? Yun Ce bahkan tidak memikirkannya, berkata langsung, dia memiliki temperamen yang anggun tetapi mulia. Temperamen yang lembut tetapi tidak lemah, dia cantik, dan sosoknya, baiklah, singkatnya, dia adalah gadis yang sangat menyenangkan. Bersambung.